Untuk memproduksi NaOH, terdapat 3 jenis proses, yaitu menggunakan sel diafragma, sel membran, dan juga sel merkuri. Pada penjelasan kali ini, kita akan membahas mengenai produksi NaOH menggunakan sel membran. Sebelum masuk ke proses produksi, kita kenalan dulu nih dengan natrium hidroksida atau NaOH. NaOH merupakan senyawa kimia yang tergolong sebagai basa kuat. Dalam larutan, NaOH memiliki nilai pH yang sangat tinggi, yaitu bisa sampai 14, tergantung pada konsentrasinya. Secara fisik, NaOH biasanya berbentuk padat dan berwarna putih dan mudah larut dalam air. Ketika dilarutkan, NaOH akan menghasilkan panas, sehingga perlu penanganan yang hati-hati. NaOH juga dikenal dengan nama lain yaitu soda kaustik. Karena sifatnya yang sangat basah, NaOH bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi bahkan luka bakar pada kulit. Selain itu, jika terkena mata ataupun terhirup dalam bentuk uap atau kabut, NaOH juga dapat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, dalam penggunaannya diperlukan alat pelindung diri dan penanganan yang sesuai. Nah, setelah kita kenal sedikit tentang NaOH ini, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan proses dan pengaplikasian dari NaOH. Adapun aplikasi penggunaan NaOH, yang pertama itu digunakan pada industri tekstil, di mana ini berguna pada saat proses mercerizing kapas dan pewarnaan serat sintetis. Kemudian yang kedua itu ada minyak dan gas untuk menghilangkan H2S dan mercaptan atau senyawa berbau. Kemudian yang ketiga itu sabun dan deterjen yang berfungsi untuk proses atau reaksi saponifikasi lemak dan saponifikasi lemak menjadi sabun dan gliserol. Kemudian itu ada di aluminium yang berfungsi pada proses Bayer untuk melarutkan biji bauksit. Kelima itu kimia dasar di mana digunakan sebagai bahan baku plastik, obat, dan pelarut. Dan yang terakhir sebagai fokus kita digunakan pada industri pulp dan kertas, khususnya seperti pulping, di mana pada proses pulping ini kita akan menggunakan larutan pemasak atau yang disebut juga dengan white liquor. White liquor ini terdiri dari NaOH dan juga Na2S. Lalu di sini ada digunakan juga sebagai tahap pemutihan atau bleaching. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembuatan dari NaOH-nya sendiri, di mana bahan baku yang kita gunakan itu adalah larutan NaCl murni. Nah, NaCl awalnya nanti akan dicampurkan dengan H2O sehingga membentuklah larutan NaCl. Ketika sudah terbentuk larutan NaCl, kita harus menghilangkan kontaminan-kontaminan yang terdapat di dalam larutan ini. Yang pertama dengan penambahan NaOH dan juga Na2CO3. Penambahan ini dilakukan untuk mengendapkan ion-ion seperti Ca2+, Mg2+, Fe3+, dan juga Al3+. Setelah itu kita lanjutkan ke tangki L3, tangki berikutnya dengan penambahan NaOCl yang berfungsi untuk mengeliminasi NH3, lalu ada BaCl2 untuk mengeliminasi sulfat atau SO4-2-min. Kemudian setelah semua kontaminan-kontaminan yang ingin kita hilangkan itu mengendap, nantinya akan dilanjutkan ke tangki pengendapan. Di sini semua kontaminan yang telah mengendap akan terkumpul di dasar tangki dan lalu terbuang sebagai lumpur. Sedangkan larutan yang bersihnya akan dilanjutkan ke proses penyaringan, lalu ada tangki penyimpanan dan juga tangki untuk menstabilkan dari hasil larutan yang didapatkan, sehingga didapatkanlah larutan NaCl murni. Nah, kita lanjut ke proses dari pembentukan NaOH sendiri. Yang pertama itu ada fresh brine atau si NaCl sendiri. Fresh brine akan masuk, lalu di sini ada brine konsentrator untuk mengatur dari konsentrasi brine-nya, kemudian dilanjutkan di bagian anoda. Di bagian anoda ini akan terjadinya proses oksidasi
yang mana kita tahu bahwa garam itu kan mengandung Na+ dan juga Cl-. Nah, si Cl- ini nanti akan terjadi reaksi oksidasi di mana dia akan melepaskan elektron dan juga membentuk Cl2 atau gas klorin. Nah, Cl2 nanti akan keluar melalui atas untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu, bagian terpentingnya adalah ion exchange membran. Nah, di tengah-tengah ini ada membran yang bersifat sangat selektif, di mana dia hanya akan melewatkan ion Na+ ke sisi kanan atau ke bagian katoda. Sementara yang lainnya akan tertahan dan tidak akan masuk ke dalam katoda ini. Nah, pada katoda ini nanti kita injek pure water atau H2O. H2O itu akan mengalami reaksi reduksi di mana dia akan menerima elektron dan menghasilkan OH- dan juga H2. Nah, H2 yang terbentuk nanti akan keluar melalui atas juga untuk diproses lebih lanjut. Sementara OH- yang didapatkan nanti akan berikatan dengan Na+, sehingga terbentuklah NaOH. Adapun konsentrasi yang didapatkan pada proses ini yaitu NaOH 33%. Nah, ada juga modifikasi seperti penggunaan oksigen atau O2 pada sel membran, di mana nantinya oksigen akan diinjeksikan ke ruang katoda untuk menggantikan reaksi reduksi. Yang awalnya tadi kita tahu bahwa si H2O ini menerima oksigen, lalu dia nantinya akan melepaskan H2 dan OH- ketika diinjeksikan dengan si O2 nanti dia akan hanya menghasilkan OH-. Jadi dia tidak menghasilkan OH- sehingga menghasilkan juga NaOH, namun dia tidak menghasilkan H2. Adapun keuntungan dari modifikasi ini, yang pertama dia menurunkan konsumsi energi listrik hingga 30%. Kemudian yang kedua, karena berkurangnya energi listrik maka juga mengurangi biaya operasi atau cost. Dan yang ketiga itu ada emisi CO2 lebih rendah. Adapun kelemahannya sendiri adalah kita akan kehilangan dari produk samping hidrogen atau H2. Nah, dengan memproduksi NaOH menggunakan sel membran, terdapat kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Untuk kelebihan, yang pertama, lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan merkuri atau asbes. 2. Menghasilkan NaOH dengan kemurnian tinggi dengan konsentrasi sekitar 30%. Ketiga, efisiensi energi lebih baik dibandingkan dengan metode lain. Keempat, menghasilkan produk samping berupa gas klorin atau Cl2 dan gas hidrogen H2 yang terpisah sehingga lebih aman dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Yang kelima, resiko pencemaran lebih rendah karena tidak menghasilkan limbah beracun seperti pada metode lain. Dan yang keenam, teknologi modern yang banyak digunakan di industri saat ini. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, biaya investasi awal cukup mahal. Kedua, membran harus dirawat dengan baik dan sensitif terhadap kotoran. 3. Memerlukan proses pemurnian bran yang sangat baik. Keempat, konsentrasi NaOH yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan dengan sel merkuri. Namun, jika dibandingkan dengan seluruh kekurangan yang terdapat pada sel diafragma maupun merkuri, metode sel membran tetap menjadi pilihan yang lebih baik dan unggul digunakan di industri pada saat ini. I just had to let you know you're